Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Sunnatullah terhadap nizam hak dan batil. Ini adalah kudratullah dan nizamullah, yaitu tatkala kebaikan bertambah, maka keburukan otomatis berkurang. Tatkala Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, banyak sekali kota-kota yang terbuka. Islam tersebar ke seluruh alam. Saat itu pun bentuk-bentuk keburukan berkurang, jazbah manusia kepada kebendaan terlepas, artinya tidak sama mereka yang menafkahkan hartanya sebelum Fathul Makkah dan sesudahnya. Ayat ini mengandung satu isyarat, keburukan yang ada sebelum Fathul Makkah sekarang telah berkurang, dan di dalamnya ada isyarat yang dalam yang tidak semua orang dapat memahaminya, yang mana membentuk pertanyaan dan menyatakan untuk meninggalkan usaha penyebaran, sibukan dalam usaha pendalaman. Padahal di saat dakwah dimulai, kebaikan pasti menyebar. Usaha dakwah adalah usaha penyebaran. Orang-orang yang baru masuk Islam dan juga buat kerja dakwah, mereka tak dapat menyamai orang-orang lama. Di zaman Khulafaur Rasyidin nampak perbedaan tersebut. Keburukan-keburukan dan kemungkaran yang ada di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah tidak ada lagi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Yang ada di zaman Umar tidak ada lagi di zaman Utsman radhiyallahu anhu dan seterusnya. Islam tersebar ke seluruh alam. Oleh karena itu kita hendaknya jangan sampai tertipu oleh pernyataan orang tersebut. Sebagai pekerja dakwah hendaknya senantiasa tawajuh dalam rangka berusaha meningkatkan sifat-sifat imaniyah, batiniyah yang mulia dan keyakinan yang sempurna. Kemudian Maulana Said Ahmad Khan menyatakan penjelasan mengenai siasat nabawi dan siasat ghairu nabawi. Beliau mengatakan, menghindari diri perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu, bukan pokok dalam kerja ini sangat penting. Furu, ikhtilaf di zaman ini mengarah kepada jalan pertengkaran dan perdebatan. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu dengan adanya perbedaan furu, namun tetap terjalin di antara mereka saling kasih sayang, kesatuan, kesepakatan. Jadi perbedaan-perbedaan tersebut tidak menimbulkan pertentangan. Di zaman ini pertentangan mencapai derajat di mana menyebabkan terputusnya hubungan satu dengan yang lain. Bukannya terbentuk kasih sayang, justru membentuk permusuhan. Kalaulah cara tersebut kita pakai, bagaimana dapat menghilang perpecahan di antara umat? Semua ahli-ahli hak mazhab berjalan pada jalan ini, dan ulama-ulamanya pun menyenangi usul-usul tersebut dan memberi dukungan pada jalan tersebut. Kemudian Maulana Said Ahmad Khan menjelaskan tentang bahaya dalam bayan dan perkataan kita. Beliau mengatakan, yang paling bahaya dalam usaha ini adalah pemberi bayan, baik karena keluar dari usul-usul bayan atau mengkritik orang lain, atau menyakitinya dengan perkataan, merendahkan, menghina, meremehkan orang lain, atau bukannya menyampaikan dengan tawadu, justru dengan sombong. Bagi kita perkara ini sangat berbahaya.
Cara bayan hendaknya dengan ramah tamah, sebagaimana anak kecil berbicara dengan orang besar. Dalam cara ini, kalau akan menerangkan masalah kekurangan, gunakanlah kata-kata kita atau kami, yaitu asbab kamilah terjadinya kekurangan ini. Manakala datang pujian, gunakanlah kata-kata kamu, asbab kamu. Perkataan ini bukan sekedar basa-basi, tapi hendaknya dengan kesungguhan. Letakkanlah kekurangan diri kita depan kita daripada kekurangan orang lain, hingga kekurangan orang lain tidak menjadikan diri kita lari atau menjauh diri dari mereka. Kenapa? Karena perkara ini bertentangan dari ikramul muslimin adalah diletakkan pada nomor yang penting. Asal ikram terbagi 3 golongan. Yang pertama teman, yang kedua ulama, yang ketiga orang-orang awam. Hendaknya buat ikram kepada ketiga golongan tersebut dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Untuk itu perlu dilatih berkali-kali. Tapi buat ikram bukan seperti apa yang dibuat orang kafir. Tanamkan dalam hati bahwa tiap orang ada sifat-sifat yang terpuji, yang mana sifat tersebut sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak nampak sifat tersebut, sekurang-kurangnya mereka ada kalimat. Dan itulah sifat yang paling besar. Dengan memandang sifat tersebut kita ikram dia, maka sebenarnya kita telah ikram kalimah, bahkan ikram Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah sesama kawan saja kita tidak dapat berakhlak dengan baik, bagaimana dapat ikram orang lain? Orang seperti ini tidak akan dapat hasilkan sifat ikram, hanya dapat buat-buat saja. Mengikram keluarga kita juga termasuk dalam ikram teman. Kemudian orang-orang khusus, orang kafir pun kita perlu ikram. Tatkala Adi bin Hatim akan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamparkan cadarnya untuknya lalu bersabda kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Artinya apabila datang orang yang mulia, datang kepada kamu, hendaknya kamu memuliakannya. Dalam ikram ada 4 perkara yang perlu diperhatikan. Yang lainnya hanyalah bagian darinya. Antara lain, pertama, bersabar atas segala penderitaan. Yang kedua, korbankan harta kita padanya. Yang ketiga, bertemu dengan siapa saja dengan wajah yang manis. Dan yang keempat, bermuamalah dengan muamalah yang baik. Kalaulah kita latih berkali-kali perkara di atas, maka kita akan belajar ikram. Juga perlu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan hasilkan sifat ikram tersebut. Sifat ikram adalah sifat yang tertinggi. Orang yang pandai ikram adalah orang yang memiliki jazbah dakwah yang tinggi. Musuh menjadi kawan.